Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Triaktarina, NPM A1G019083. Saya dari kelas 3C. Saya di sini menjalankan tugas saya sebagai menyelesaikan tugas saya dalam mata kuliah Konsep Dasar Politik dan Bela Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siapa feodal dan proletar dalam pemikiran Karl Marx. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan siapa itu Karl Marx. Sebelum saya menjelaskan siapa itu Karl Marx, tolong kepada teman-teman diberi dulu subscribe, like, and komennya ya teman-teman. Karl Marx lahir di Trier, Rhineland 1818 dan meninggal di London pada tahun 1883. Marx merupakan pemikiran besar pada masanya dengan hasil pemikirannya materialisme historis. Inti dari materialisme historis menjelaskan bahwa sesungguhnya masyarakat merupakan produk dari sejarah perjuangan kelas. Manusia berkembang sesuai pada masanya dan akan melahirkan bentuk masyarakat yang baru. Pemikiran Marx tentang materialisme historis dipengaruhi oleh dua filsuf besar, yaitu Feuerbach dan Hegel. Selanjutnya, masyarakat lebih memahami pemikiran Marx dengan sebutan Marxisme. Marxisme adalah teori dirancang untuk mempromosikan masyarakat yang baik, seperti fungsionalisme. Teori ini adalah respon terhadap modernitas dan seperti fungsionalisme pula, teori ini adalah bagian dari modernitas, yaitu bagian dari keyakinan modern bahwa masyarakat dapat transformasi menjadi lebih baik, kemajuan yang dapat dicapai dalam organisasi sosial melalui penerapan pengetahuan manusia. Baiklah, saya akan memasuki pokok materinya. Menurut Marx, sejarah manusia adalah sejarah berbagai macam sistem produktif yang berbasis eksploitasi kelas. Sejarah manusia dapat dibagi menjadi beberapa masa dan dikuasai oleh kelompok tertentu. Semua masyarakat dan melalui tahapan ini dapat ditemukan di dalam sejarah dan kelak semuanya akan menjadi komunis. Namun, tidak semua masyarakat berevolusi dengan kecepatan yang sama. Itulah sebabnya mengapa pada suatu masa dalam sejarah berbagai masyarakat menunjukkan mode produksi yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama, mode produksi kuno, yaitu bentuk tertua dari produksi kelas adalah mode produksi kuno. Mode ini muncul dari mode komunis primitif yang subsisten terutama karena perbaikan teknologi. Sebagai contoh, pada zaman besi, manusia mengembangkan teknik-teknik produktif yang memungkinkan untuk pemeliharaan hewan secara khusus dan produksi pertanian menetap. Hal ini kemudian mendorong produksi surplus dan mendorong pembagian kerja yang lebih kompleks, lebih memungkinkan daripada ekonomi subsistensi. Akibatnya, suatu kelas dominan yang bukan produsen dapat muncul. Ciri yang menonjol dalam mode produksi ini adalah bahwa manusia dimiliki sebagai kekayaan oleh sebagian orang yang lebih berkuasa. Jadi, inilah mode produksi yang berbasis perbudakan. Pada masa ini, terdapat kelas dominan majikan dan kelas subordinat, yaitu budak. Selanjutnya yaitu mode produksi feodal. Dalam mode produksi kuno muncullah suatu mode baru yang jauh dikenal dengan produksi feodal. Produksi feodal didasarkan pada kemampuan para pejuang perang atau bangsawan yang mengendalikan wilayah lokal yang kecil dengan kekuatan senjata yang menundukkan dan mengeksploitasi tenaga kerja pertanian. Dalam
feodalisme, kelas dominan itu mengontrol tanah dan mereka juga disebut tuan tanah. Sedangkan kelas subordinat menjadi pelayan. Produksi terjadi dengan menggunakan tenaga kerja orang-orang yang bekerja agar tetap hidup belaka. Feodalisme menguasai Eropa dari masa kegelapan hingga masa modern. Kedua faktor menyebabkan kematiannya dan membantu mewujudkan suatu mode produksi baru yang berdasarkan pada eksploitasi kelas yang baru. Pertama, kekuasaan sentralistik yang kuat dibangun kembali di Eropa, bukan dalam bentuk besar kerajaan dengan wilayah kekuasaan yang luas, melainkan dalam bentuk monarki absolutis. Hal ini memungkinkan negara leluasa untuk mengontrol daerah di bawah kekuasaan di Eropa agar sistem hukum yang sesuai dengan kepentingan itu dapat dibuat dan dilaksanakan. Selain itu, kesempatan bagi aktivitas ekonomi juga diperluas keluar dari batas daerah lokal feodal dan agar persebarannya perdagangan dimungkinkan, misalnya melalui penyatuan secara teratur sistem pajak dan mata uang dalam wilayah-wilayah perdagangan utama dan di sepanjang jalur perdagangan utama seperti daerah Rhine. Yaitu kedua, sebagai akibat dari perubahan yang dibawa oleh revolusi pertanian, produksi pertanian menjadi semakin rasional dan efisien. Salah satu dari konsekuensi yang paling signifikan dari hal ini adalah Akta Pembatasan atau Enclosure ACTS. Akta ini melarang digunakan lahan kosong di sepanjang wilayah kekuasaan feodal oleh pekerja yang tidak memiliki tanah untuk subsistensi mereka. Lahan ini kemudian digunakan oleh penguasa feodal untuk peternakan domba. Pertanian intensif yang menggunakan mesin sehingga para pekerja pertanian dibuat tidak memiliki tanah sama sekali, menjadi benar-benar miskin. Sebagaimana dikatakan Marx dalam Das Kapital, domba makan manusia tanpa memiliki tanah, tak memiliki sarana untuk subsistensi kecuali tenaga. Para pekerja terpaksa untuk menjual tenaga mereka kepada majikan demi upah. Pasaran kerja muncul untuk pertama kalinya. Selanjutnya yaitu ada mode produksi kapitalis. Kini produksi memiliki karakter kelas yang baru. Tenaga kerja dari suatu kelas pekerja yang tidak memiliki tanah atau prolatar dapat dibeli oleh kelas majikan yang memiliki segalanya atau bourgeois. Oleh sebab itu, kapitalisme berkembang di Inggris sebelum industrialisasi. Hasil pertanian diproduksi pertama kali dalam cara kapitalis. Barulah kemudian ketika pabrik-pabrik dibangun dan mesin-mesin industri dikembangkan, maka kapitalisme industri menjadi mantap dan proletar perkotaan pun muncul. Pada masyarakat kapitalis, karakter kepemilikan di mana kaum kapitalis menanamkan kekayaannya tentu saja berubah pada masa permulaan kapitalis. Sebagaimana yang kita catat, kepemilikan produktif terutama dalam bentuk tanah, di mana kaum proletar bekerja dengan upah rendah, mengelola industrial, mendorong munculnya investasi kapitalis pada pabrik-pabrik dan mesin-mesin. Sedangkan proletar dengan upah rendah tertinggi sebagai tenaga industri manual saja. Barulah kemudian pula kapitalisme memperoleh bentuk khas kapitalis industri kontemporer pada masa kini. Kepemilikan sarana produktif biasanya mengambil bentuk investasi modal, simpan dalam kurung stok, dan saham atau
Charest tidak lagi memiliki mengontrol secara aktual produksi industri itu sendiri. Tetapi meski terjadi perubahan-perubahan sifat dan ciri kepemilikan produktif dalam masyarakat kapitalis, bagi Marxis, karakter hubungan kelas antara pemilikan dan bukan pemilik kekayaan pada dasarnya sama dengan sebelumnya. Mode produksi berbasis kelas, walaupun kaum bourgeois tidak membuat sendiri barang-barang produksi, mereka tetap memiliki sarana produksi itu. Untuk alasan ini, mereka akan selalu mengambil keuntungan dari perbedaan biaya untuk membayar pekerja proletar dengan nilai barang yang dihasilkan pekerja upah rendah itu. Fakta yang penting dalam bahwa pekerja selalu dibayar lebih rendah daripada nilai barang yang diproduksi. Jika tidak, maka sistem ini tidak akan bekerja tanpa keuntungan investasi kembali. Surplus ini ke dalam kekuasaan produktif kapitalisme tidak akan terjadi dan perubahan akan merosot dan akhirnya mati. Selanjutnya, dari kapitalisme ke komunisme. Tahap terakhir dari sejarah perjuangan kelas dalam tahap menuju komunisme. Marx memperkirakan bahwa proses ini akan terjadi tatkala transformasi mode produksi kapitalis secara revolusioner menjadi komunis terjadi. Gagasan dan tindakan manusia adalah motor perubahan. Namun gagasan revolusioner ini hanya akan muncul sebagai hasil dari munculnya kesadaran kelas. Kondisi ini hanya akan terjadi apabila kapitalisme berkembang sehingga mode produksi kapitalis berkembang sebagai mode produksi. Menurut Marx, evolusi kapitalisme hanya akan terjadi apabila dan eksploitasi terus-menerus terhadap kelas pekerja. Jadi, meskipun kapitalisme hanya tetap hidup jika terus-menerus mengeksploitasi pekerja, upah semakin lama semakin besar, sehingga eksploitasi yang terus meningkat itu tak urung akan mengubah kesadaran semu menjadi kesadaran kelas. Sebagai akibatnya, langkah-langkah yang diambil untuk meyakinkan adanya kemajuan kapitalisme sebagai sistem produktif pada saat yang sama akan menjamin tumbuhnya benih-benih keruntuhannya sendiri. Baiklah, selanjutnya kita ke proletar. Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas. Orang-orang yang merdeka dan budak pada saat itu dan tuan bangsawan dan para buruh dalam zaman permulaan sejarah, hampir di mana saja kita dapat suatu susunan rumit dari masyarakat yang terbagi menjadi beberapa golongan, menjadi banyak tingkatan kedudukan sosial. Di Roma purbakala terdapat kaum patrisir, kaum kesatria, dan kaum plebejer, dan masih banyak lagi. Banyak kaum budak, kaum zaman tengah, kaum tuan feodal, dan kaum vasal. Masyarakat bourgeois modern yang timbul dari runtuhan masyarakat feodal tidak menghilangkan pertentangan kelas. Ia hanya menciptakan kelas-kelas baru, syarat-syarat penindasan baru, bentuk-bentuk perjuangan baru sebagai ganti yang lampau. Tetapi pada saat zaman kita, zaman bourgeois mempunyai sifat yang istimewa ini, yaitu ia telah menyederhanakan pertentangan
pertentangan kelas. Masyarakat seluruhnya semakin lama semakin terpecah menjadi dua golongan besar yang langsung berhadapan satu dengan yang lain, bourgeois dan proletariat. Industri modern telah menciptakan pasar dunia yang telah dibukakan jalannya dengan ditemukannya Amerika. Pasar ini telah memberikan kemajuan maha besar pada perdagangan dan pada pelajaran pada hubungan di darat. Kemajuan ini pada gilirannya bereaksi terhadap meluasnya industri dan yang lainnya. Oleh sebab itu, tahulah kalian bagaimana bourgeois modern itu sendiri adalah hasil dari perjalanan perkembangan yang lama, dari suatu rangkaian revolusi-revolusi dalam cara produksi dan cara pertukaran. Kesimpulan-kesimpulan secara teori dari materi tadi bukanlah berdasarkan pada pemikiran atau prinsip-prinsip yang telah diciptakan atau yang ditemukan oleh salah seorang pembaharuan. Kesimpulan-kesimpulan secara teori dari materi tadi, yaitu sama sekali bukanlah berdasarkan pada pemikiran-pemikiran atau prinsip-prinsip yang telah diciptakan atau yang ditemukan oleh seorang pembaru dunia. Kesimpulan dari semua materi ini hanya menyatakan semata-mata secara umum hubungan-hubungan yang sebenarnya yang timbul dari suatu pejuang kelas yang sedang berlaku, dari suatu gerakan sejarah yang sedang berjalan di depan mata kita. Penghapusan hubungan-hubungan milik yang ada sekarang dan sama sekali bukanlah suatu ciri yang istimewa. Segala hubungan milik di masa lampau senantiasa tunduk pada perubahan kesejahteraan yang diakibatkan oleh perubahan syarat-syarat sejarah. Revolusi Prancis misalnya menghapuskan pemilik feodal untuk memberi tempat kepada pemilik bourgeois. Baiklah, itu saja penjelasan dari materi saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman saya minta maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.